Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu tentang landasan hukum kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Nomor 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tentang perikanan. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Nomor 3, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang kepelautan. 4, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 tentang kepelautan. Nomor 5, Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan. 6, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 1945 tentang sertifikasi kelaik lautan kapal penangkap ikan. Dan 7, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Permen 2012 tentang kepelabuhan. Tugas dan wewenang Sabandar di pelabuhan perikanan. Yang pertama itu menerbitkan surat persetujuan belayar, mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, memeriksa ulang kelengkapan dan dokumen kapal perikanan, memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, memeriksa logbook penangkapan dan alat pengangkutan ikan. Kemudian memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan, dan yang terakhir yaitu adalah menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan keberangkatan kapal perikanan. Pengangkatan dan penempatan sahbandar di pelabuhan perikanan. Yaitu adalah poin pertama, sahbandar di pelabuhan perikanan diangkat setelah memiliki surat keterangan tanda lulus pendidikan dan pelatihan kesahbandaran dan telah dinyatakan kompeten di bidang kesahbandaran. 2, sahbandar di pelabuhan perikanan ditempatkan dan ditugaskan di pelabuhan perikanan atasan utusan menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya. 3, pengusulan penempatan dan petugasan sahbandar di pelabuhan perikanan. Itu poin keempat, yaitu adalah tentang sahbandar di pelabuhan perikanan yang ditempatkan dan ditugaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Itulah adalah poin-poin yang pertamanya. Nomor 6, dalam rangka pembinaan dan monitoring kesahbandaran, Menteri menyampaikan jumlah dan penetapan lokasi sahbandar di pelabuhan perikanan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 7, pembina dan monitoring sahbandar di pelabuhan perikanan yang dilaksanakan antara kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayaran. Kita masuk ke poin yang selanjutnya tentang penerbitan surat izin belayar. 1, setiap kapal yang belayar wajib memiliki surat persetujuan belayar SPB yang telah diterbitkan oleh Sahbandar dan Sahbandar Pelabuhan Perikanan. 2, untuk mendapatkan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap kapal harus mempunyai persyaratan kelaik lautan kapal dan kewajiban lainnya. 3, untuk kapal perikanan, SPB sebagaimana dimaksud ayat 1 diterbitkan oleh Sahbandar di Pelabuhan Perikanan. Dan ini adalah alur yang digunakan untuk mendapatkan surat persetujuan izin belayar, itu yang dapat kita lihat di tabel sebagai berikut. Dan ini adalah dokumen identitas pelaut yang merupakan dokumen bagi pelaut yang terdiri atas yang pertama itu adalah buku pelaut. Nomor 2 adalah kartu identitas pelaut, adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berbentuk kartu dengan bahan spesies umum sesuai dengan karakteristik aneks 1 dari konversi ILO nomor 18 tahun 2003 tentang Seafarers Identification, tentang Permen Hub nomor 3 tahun 2008. Dokumen ini termasuk dalam perbasisan standar ILO SID 002. Itu masuk dengan pengawasan bidang pengawakan. Pengawasan dan itu ada pengecekan susunan awak kapal, pengawasan, pengecekan terhadap keaslian ijazah awak kapal, dan pengawasan, pengecekan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan awak kapal. Dan yang terakhir tentang pengawasan pengecekan khusus terhadap kapal yang berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri. Itulah bidang pengawasan pengawakan. Dan kita akan masuk dengan poin yang terakhir, itu tentang perjanjian kerja laut. PKL ditandatangani oleh pelabuhan perikanan yang harus diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan dan pejabat yang berwenang. PKL dibuat oleh 4 rangkap. 1, pemilik kapal, nakoda kapal, pelaut yang bersangkutan, dan pejabat yang berwenang.
PKL bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada awak kapal yang dapat dijadikan alat bukti bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. PKL berisikan antara lain itu adalah nama lengkap pelaut dan tempat tanggal lahir, nama dan alamat pemilik kapal, nama kapal di mana pelaut dipekerjakan, tempat di mana dan beberapa perjanjian kerja di laut dibuat, jabatan pelaut di atas kapal, jumlah upah pelaut, jumlah pembayaran tahunan, tunjangan kesehatan dan pelindungan jaminan sosial yang akan diberikan kepada pelaut oleh pemilik kapal. Itu adalah hak yang pemulangan kembali pelaut. Dan yang terakhir itu adalah rujukan pada perjanjian kolektif bila ada. Dan kita masuk dengan poin-poin yang terakhir. Pada PKL tercantum dengan ketentuan yang diterima oleh upah minimum bagi awak kapal pada jabatan terendah tidak boleh rendah dari UMR atau upah minimum regional. Yaitu berdasarkan pertama A, keputusan Menteri Tenaga Kekerjaan tanggal 29 Mei 19 yang ditinjau tahun maklumat pelayaran Mapel Dirjen Hubla nomor 29 PUB 5 29 Agustus 1945 dan maklumat pelayaran Mapel nomor 39 garis miring DII garis miring IF 1 tanggal 25 itu adalah yang terakhir. Oke, thanks for watching and have a nice day. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.